Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Unkla, apa kabar semua? Semoga dalam kondisi baik dan sehat. Berjumpa kembali di dalam acara Podium Klaten, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Universitas Muhammadiyah Klaten. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Dani Kurniawan ingin memandu acara yang luar biasa. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, luar biasa, terkait prestasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Klaten. Dan untuk membahas itu telah hadir dua narasumber yang hebat, yang berprestasi. Keduanya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Klaten yang telah menorehkan prestasi yang luar biasa dari level lokal, regional, nasional hingga internasional, sehingga keduanya memang pantas kita hadirkan di sini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan menyapa kedua narasumber yang telah berada di ruangan ini. Yang pertama ada Mas atau Kak Kevin Rohman Fauzi. Nah, kita sapa. Apa kabarnya, Kak? Halo sahabat Podium Unkla, perkenalkan nama saya Kevin Rohman Fauzi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Klaten. Sekarang semester 6, kabarnya baik, Mas. Oke, terima kasih. Sedang sibuk apa nih 1 bulan terakhir ini? Kebetulan sekarang ini baru KKN, Mas, jadi sibuk, tapi di sela-sela kesibukan ini saya sempatkan untuk ke podium ini berbagi cerita tentang prestasi saya di dunia fotografi. Oke, terima kasih. Narasumber yang kedua yang berada di tengah-tengah kita dan yang paling cantik adalah Kak Dwi Nur Latifah. Apa kabarnya? Halo sahabat semua, alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Perkenalkan teman-teman semua, saya Dwi Nur Latifah. Pak, nah, tadi kan disebutkan ilmu komunikasi. Ya. Sebenarnya saya dari administrasi kesehatan. Nah, saat ini saya dari semester 4 di Universitas Muhammadiyah Klaten. Oke, terima kasih. Ini kita panggil siapa? Kak Dwi Nur atau Latifah? Seenaknya aja. Oke, siap. Nah, kepada Kak Kevin terlebih dahulu, mungkin bisa diceritakan sebelum prestasinya yang wow gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa masih cinta dengan fotografi? Menurut saya fotografi itu bukan hanya soal komunikasi yang biasa, tapi kita bisa belajar tentang seni visual, tentang bagaimana sebuah gambar itu bisa bercerita, bisa memberikan dampak, dan juga bisa mempengaruhi seseorang. Jadi saya itu dari Wonogiri, dari desa, dan memiliki hobi fotografi itu sudah sejak lama. Dan kebetulan saya melihat Unkla ini ada prodi yang bagus, yang jarang sekali ada di wilayah Karasida dan Surakarta, maksudnya, yang dekat dengan rumah saya, dekat dengan Wonogiri, dan akhirnya saya memilih di ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Klaten. Oke, terima kasih. Nah, dan sebelum kepada Kak Dwi ini, Kak Kevin suka fotografi sejak kelas berapa atau sejak kecil mungkin? Sejak SMP sih, jadi saya mulai tertarik dengan fotografi saat saya mengidolakan siapa ya? Tokoh dari National Geographic. Lupa aja namanya. Jadi saya melihat foto-fotonya itu kok bagus-bagus seperti itu. Akhirnya saya menjadi suka dengan fotografi dan itu menjadi hobi saya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pada Kak Dwi. Nah, sahabat Unkla, Kak Dwi ini selain berprestasi juga sebagai aktivis organisasi. Saat ini tercatat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Klaten. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa sih Kak Dwi suka berorganisasi? Karena apa? Sebagian Gen Z itu memandang ya organisasi itu hanya buang-buang waktu karena banyak rapat, kemudian kadang meninggalkan
perkuliahan. Nah, mungkin Kak Dwi bisa memberikan perspektif lain, benefit yang didapatkan ketika kita menjadi aktivis organisasi. Silahkan, monggo. Oke, kalau menurut saya, jadi sebelum saya ikut organisasi sendiri, saya itu masuk di univ ini itu sudah ada niatan saya kalau udah kuliah pengennya ada kesibukan. Jadi tidak hanya kuliah pulang saja, pulang saja. Kupu-kupu ya? Iya betul. Jadi itu udah dasar dulu kenapa saya ingin ikut organisasi. Selain itu juga dari Kaprodi saya sendiri itu sangat mendukung untuk mahasiswanya itu aktif dalam organisasi. Dan mungkin kalau ada perspektif dari teman-teman, mungkin organisasi itu hanya buang-buang waktu, hanya rapat terus, itu sebenarnya salah. Itu tergantung dari pribadi juga. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ketika kita sudah mau ikut berorganisasi. Karena selain dapat pengalaman baru, bisa dapat relasi juga, jadi bisa memanage waktu juga, gimana kita caranya bisa membagi-bagi waktu, dan juga pasti banyak sekali manfaatnya. Seperti pengalaman kita yang dulunya tidak pernah ikut apa-apa, kita pasti juga sering melaksanakan ada proker, nanti kita di kepanitiaan, itu bisa jadi mengasah kita gimana besok kita menghadapi dunia kerja. Oke, terima kasih. Namun selain sebagai aktivis, mungkin Kak Dwi juga punya prestasi yang bisa di-sharingkan pada sahabat UNCLA semua. Oke, jadi di sela-sela saya berorganisasi, di sela-sela saya kuliah, kemarin juga saya sempat mencoba, sebenarnya bukan mencoba aja, bisa nggak sih saya ikut ini gitu. Ternyata kan juga bisa, dan alhamdulillah kemarin baru saja dapat juara lomba poster yang diselenggarakan PIPAKI, dan belum lama juga lomba menulis artikel yang diselenggarakan KPU Klaten itu juga menjadi salah satu prestasi yang saya dapat selama kuliah. Ya, terima kasih, luar biasa untuk kedua narasumber ini. Nah, sahabat UNCLA, kemudian pada Kak Kevin nih bisa cerita mungkin perjalanan prestasinya dari level lokal, nasional hingga internasional. Nah, apa saja yang pernah diraihnya? Berurutan ya Pak. Kalau dari lokal, saya pernah menjuarai juara 1 lomba fotografi dengan tema saat itu interaksi sosial yang diselenggarakan oleh administrasi kesehatan. Dan berikutnya di tingkat nasional juara 3 lomba foto model. Dan yang terakhir ini tingkat internasional yaitu lomba Fosfes foto jurnalistik yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengangkat tema besar animal welfare dengan judul karya saya Change Challenge A Cry for Animal Justice. Ya. Nah, sebelum kita minta sharingnya, tipsnya, strateginya bagaimana meraih prestasi, tentu Kak Kevin pernah merasakan kegagalan dalam fotografi. Pernah mengalami kegagalan saat itu, ya namanya proses ya Mas. Jadi pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan itu banyak yang nggak dapat juara, tapi dari situlah kegagalan saya. Oh ini kegagalan saya. Terus saya bisa belajar dari kegagalan saya tersebut. Akhirnya alhamdulillah saat ini bisa juara internasional sendiri. Nah, mungkin pada pesan nih pada sahabat UNCLA, kadang ikut kompetisi 1 belum berhasil, 2 belum berhasil, dan kadang terus menyerah. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi itu, kemudian kita bisa move on? Karena apa? Kadang namanya gagal kan nyesek ya. Kita udah berusaha mati-matian, ternyata hasilnya gitu ya. Jadi kan bagaimana merespon rasa gagal ini sehingga teman-teman tetap optimis, sehingga ya apa yang kita perjuangkan ini akan berhasil. Moga Mas Kevin bisa sharingnya. Kalau saya pribadi, saya terus berlatih berjuang itu dengan pastinya dukungan dari orang tua, dukungan dari dosen, Bapak Ibu dosen, dan juga dengan berdoa terus menerus dan sadar bahwa kegagalan itu bukanlah sebuah akhir. Oke, nah sekarang pada Kak Dwi. Kak Dwi tentu ini ya ketika aktif berorganisasi mungkin pernah ada hambatan atau pernah ikut kompetisi, mungkin juga pernah gagal. Mungkin bisa
berbagi tips nih pada sahabat Unkla supaya kalau gagal ya cepat move on, jangan kemudian kesedihan berlarut-larut. Monggo Kak Dwi. Oke, kalau dalam organisasi tentu banyak sekali ya hambatan, Iya. mungkin kendala mungkin yang dialami nggak cuma saya tapi dengan anggota-anggota saya juga. Mungkin bisa di-sharingkan kendalanya apa dan siapa yang menghambat itu. Kalau mungkin itu biasanya itu sering pas mungkin ada event, ada Iya. kegiatan tapi ada perbedaan pendapat, itu kan hal yang sangat wajar Iya. dalam organisasi. Nah itu kan pasti peran saya mungkin sebagai presiden mahasiswa kan juga pasti sangat penting di situ, gimana saya bisa menengahi dan oke, kita ambil jalan tengahnya yang seperti ini gitu. Pasti yang tentunya itu gimana caranya kita bisa diterima dengan semuanya dan bisa diterima dengan baik, jadi tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada bersulah di akhir gitu loh, gitu. Itu kan bagi saya itu skill ya, apalagi dengan, mohon maaf ya, kita berorganisasi dengan background orang dari berbagai banyak latar belakang, Iya, punya apa ya, tensi yang beda-beda, tentu kan istilahnya itu perbedaan itu kalau tidak hati-hati itu kan bisa menjadikan perpecahan. Iya. Nah, bagaimana Kak Dwi kemudian bagaimana skill yang kemudian bagaimana berbeda tapi tetap on progress gitu. Oke, kalau itu mungkin pada dasarnya sendiri saya tuh orangnya suka memimpin, bukan dipimpin gitu. Jadinya mungkin dari situ ketika ada masalah ya ayo kita obrolkan dulu bagaimana kita cari jalan tengahnya, apa yang perlu dipertimbangkan, gimana caranya bisa memutuskan suatu keputusan yang bisa diterima dengan semuanya, karena mungkin perbedaan itu pasti tetap ada. Yeah. Nah, kalau memang itu ada kan berarti gimana caranya kita bisa agar keputusan kita itu bisa diterima dengan semuanya. Oke, siap. Nah, kemudian sekarang pada Kak Kevin nih. Kak Kevin mungkin bisa cerita nih strategi apa, rahasia apa sehingga bisa meraih juara internasional nih. Monggo bisa di-sharekan pada sahabat Unkla semuanya. Kuncinya adalah terus belajar. Jadi jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa gagal. Kalau gagal jangan pernah merasa bangga diri, tapi terus berprogres. Dan juga kalau belajar tentang fotografi itu tentunya dari nol, bagaimana kita memilih angle yang pas, memilih komposisi yang tepat, memilih exposure dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah terus belajar dan jangan menyerah. Oke. Nah, yang kedua. Nah, kemudian mungkin sahabat Unkla ada yang tertarik dengan fotografi nih. Nah, biasanya kalau sebagai pemula, dia harus belajarnya mulai dari apa, menggunakan perangkat apa, kan kadang fotografi itu kan dalam tanda kutip itu kan hobi yang mahal gitu ya. Karena untuk beli kamera aja berjuta-juta gitu ya. Nah, pada teman-teman yang punya hobi, mungkin Mas Kevin punya saran pada teman-teman pemula ini? Kalau kita belum punya kamera internasional, belum profesional maksudnya, entah DSLR ataupun mirrorless, kita bisa pakai handphone. Karena di handphone itu ada fiturnya Pro, jadi kita bisa belajar ISO, kita bisa belajar aperture, bukaan, diafragma, kita bisa belajar shutter speed di situ. Nah, mulailah dari situ kita bisa belajar dari apa yang kita punya dulu. Jadi kalau nanti sudah merasa bisa, kita ikut lomba. Bahkan banyak kok lomba yang tidak harus pakai kamera profesional. Ada lomba yang pakai handphone juga ada, dan juga banyak yang juara seperti itu. Oke. Nah, saran pada Kak Dwi nih. Nah, Kak Dwi, ketika kita menjadi aktivis organisasi itu benefit apa yang didapatkan? Benefit itu keuntungan. Iya, maksudnya sangat banyak ya, Pak. Kalau benefitnya itu yang jelas pengalaman, relasi. Yep. Yang dulunya saya tidak kenal ini, tidak tahu ini, menjadi tahu, jadinya banyak sekali hal-hal yang ingin saya pelajari lebih dan lebih lagi itu. Terus pengalaman dalam berorganisasi itu juga sangat bermanfaat juga bagi saya, dan di mata kuliah juga itu bisa, yang dulunya mungkin tidak berani ngomong di depan, itu masih grogi, itu karena kita udah sering berorganisasi,
jadi kita lebih berani dan bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu. Kalau memang ingin mencoba apa benefitnya itu memang harus bergabung Harus dulu. terjun dulu Iya, gitu ya? harus bergabung dulu baru tahu apa benefit yang Manfaatnya. sebenarnya. Betul. Ya. Nah, kemudian sekarang pada Kak Kevin, mungkin bisa dieksplor lagi kemarin tentang tema yang diusung terkait lomba fotografi internasional. Kemudian mengapa memilih itu yang dijadikan objek fotografinya? Silakan, mungkin bisa di-share-kan. Karena dari UMY itu kan mengeluarkan tema besar animal welfare atau kesejahteraan hewan. Kemudian prosesnya itu dimulai dari saya riset, ke tempat-tempat yang dimana hewan itu tidak mendapatkan kebebasan seperti sebagaimana mestinya. Dan saya kebetulan dapat di daerah Bayan, Klaten, sebuah monyet yang sudah terbelenggu rantai selama hampir 7 tahun. Dan saya menggali informasinya di situ. Oh, ternyata monyet ini dari sini, dan akhirnya menggugah rasa saya untuk menceritakan ini sebagai karya saya. Saya angkat menjadi sebuah karya saya di Foto Fosfest itu. Tantangannya sih juga banyak sih, Mas, karena yang foto monyet itu namanya Mary itu bukan cuma satu, tapi ada foto monyet yang terkerangkeng, terpenjara ya. Itu yang diangkat oleh mahasiswa dari Gaziantep University dari Turki. Jadi itu saingan berat saya gitu saat itu, Mas gitu. Nah, kemudian hal apa sih yang kemudian didapatkan dari tema tersebut? Terkait ini apa animal welfare itu? Karena menurut saya animal welfare ini kan jarang sekali dibicarakan oleh masyarakat, kesejahteraan hewan. Masyarakat cuma tahunya ya udah hewan itu diupeni, dimakani, yang penting warak udah. Sebenarnya kan mereka juga punya hati, mereka juga punya hak untuk bebas, untuk hidup sebagai mestinya di alam. Nah, itulah yang membuat saya tergugah untuk menyuarakan kebungkaman si Mary ini kepada masyarakat, bahwa hewan itu bebas, maksudnya layak untuk disuarakan di masyarakat agar masyarakat juga tahu. Oke. Artinya sahabat Umplas, kadang kita dengan hewan tuh kadang kita mensia-siakan, menyanyiakan gitu. Artinya dia tidak hidup secara layak sebagaimana mestinya gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya ingin mengorek lebih lanjut terkait prestasi dari Kak Dwi. Tadi pernah juara penulisan, kemudian juara poster. Nah, ini bisa ceritakan yang juara penulisan itu tentang apa? Kalau yang juara menulis artikel itu kan diselenggarakan di KPU. Itu pas mau ada pemilu itu terkait Bupati Klaten itu. Jadi mungkin itu temanya andai aku jadi Bupati Klaten. Oh, siap. Gitu. Jadi saya mengikuti itu, terus saya menulis artikelnya dan alhamdulillah menjadi karya terpilih 1 gitu. Oh, iya. Itu kalau yang desain poster itu kemarin diselenggarakan oleh PIPAKI. Jadi itu perkumpulan dari mahasiswa administrasi kesehatan. Dan itu juga cukup banyak sekali pesertanya. Saya mengikuti itu ya karena ada dukungan juga dari prodi. Silahkan siapa yang mau mengikuti, dan kebetulan saya itu ingin mencoba, kenapa tidak saya coba gitu. Jadi saya mencoba dan alhamdulillah juga dapat Prestasi tersebut. Iya. Luar biasa. Nah, kemudian saya ingin bertanya pada Kak Kevin dan Kak Dwi selanjutnya. Kemudian kontribusi terbesar prodi ya, yang kemudian bisa dijelaskan kontribusinya apa sehingga bisa membentuk skill Kak Kevin ini luar biasa. Kemudian nanti juga kepada Kak Dwi, kontribusi prodi dari Adminkes yang kemudian membentuk leadership Kak Dwi seperti apa, mungkin bisa di-sharingkan monggo Kak Kevin. Prodi itu sangat membantu, apalagi dari labnya yang lengkap dan dari dosen-dosennya yang mumpuni juga di bidang fotografi. Kebetulan dosen bernama Pak Yulfi Fani itu juga owner dari iFrame Multimedia. Beliau juga
lulusan dari universitas yang ternama ya, dan juga dari dosen-dosen lainnya tentu juga mendukung, mensupport dari materi, dari alat-alat yang digunakan seperti itu Bapak. Jadi semuanya saling berkontribusi untuk meraih juara. Oke, kalau bentuk apa ya, perkuliahan fotografinya seperti apa? Perkuliahan fotografi itu saya dapat dari semester 1 ya, dari dasar-dasar fotografi, lanjut ke nanti ada fotografi model, nanti ada sinematografi, dan itu bertingkat. Jadi kita belajar itu dari nol, terus nanti dari sedang, dari bisa, sampai akhirnya saya bisa mendapatkan juara. Oke, nah kemudian saran pada Kak Dwi, selama kuliah ini di semester 4. Iya. Nah selama 2 tahun ya, itu kontribusi dari prodi yang kemudian mampu membentuk Kak Dwi seperti ini seperti apa kontribusinya? Mungkin kontribusinya kalau dari dosen saya sendiri, dari Kaprodi khususnya dengan pembimbing akademik juga, itu benar-benar sangat mendukung ketika saya ikut berorganisasi, jadi silahkan dimanfaatkan. Nah terus kalau dari mata kuliahnya sendiri, kebetulan saya dari administrasi kesehatan, di situ juga banyak sekali mata kuliah yang memang benar-benar membentuk juga dan mendukung saya. Contohnya itu ada organisasi manajemen, itu juga sangat membantu saya dalam memanajemen bagaimana saya nanti berorganisasi. Selain itu ada juga leadership, kepemimpinan, berpikir sistem, itu juga saya dapatkan dari prodi. Jadi memang benar-benar sangat mendukung juga hal-hal yang saya butuhkan dalam organisasi. Nah kemudian kan berarti kan dalam tanda kutip Kak Dwi, Kak Kevin ini kan kuliah sudah sesuai dengan passionnya gitu ya. Nah kemudian yang ingin kami sampaikan adalah dari sekian perjalanan itu, perjalanan perkuliahan, mungkin ada hal yang kemudian membuat kalian yang memorable gitu. Nah yang kemudian ini akan menjadi kenangan yang positif nih selama, ya meskipun belum lulus ya, tapi paling tidak perjalanan 2 tahun perkuliahan ini yang hal yang positif apa saja gitu. Monggo Kak Kevin. Kalau saya tentunya di fotografi, Iya. ya, mata kuliah fotografi itu kami tidak belajar hanya di ruangan, tapi tentunya kita belajar di luar ruangan, di tempat-tempat wisata seperti Rogo, Jombor, Klaten, dan juga kita sering diajak untuk hunting foto, street fotografi, diajari street fotografi di Jogja, di Malioboro, dan tempat-tempat lainnya. Jadi itu yang sangat mengenal nantinya. Nah Kak Dwi mungkin beda ya, karena ini satu prodi Ilkom, satu prodi Adminkes gitu ya. Monggo silakan. Kalau dari saya mungkin yang memorable itu dari awal semester kita itu sudah ada mata kuliah di mana kita pengabdian masyarakat. Itu kan langsung terjun ke masyarakat. Yang kita baru masuk kuliah, tapi kita sudah bisa langsung terjun ke masyarakat, itu benar-benar sangat memorable sekali. Karena itu jadi pengalaman juga yang tadinya mungkin belum pernah bertemu dengan masyarakat secara langsung, itu mungkin menjadi memorable. Dan mungkin juga kemarin semester 4 awal itu di mana saya awal semester juga di mana dilantiknya saya sebagai presiden mahasiswa, itu pasti sangat-sangat berkesan juga bagi saya dan tidak mungkin saya lupakan, karena di situ kan setelah saya dilantik berarti tanggung jawab saya semakin besar. Itu pasti juga sangat berkesan banget bagi saya. Oke. Nah, luar biasa. Nah, sahabat Unkla, perjalanan sampai titik sekarang yang didapatkan oleh Kak Kevin, oleh Kak Dwi itu kan perjalanan yang menurut saya itu agak lumayan terjal seperti itu. Nah mungkin ada tokoh nih, siapa yang kemudian menjadi role model bagi kalian sehingga kalian bisa sampai di titik ini. Nah mungkin bisa di-sharingkan siapa tokohnya, kemudian mengapa memilih tokoh tersebut. Silahkan Kak Kevin. Kalau saya, yang jadi panutan saya itu fotografer dari National Geographic, namanya kalau tidak salah Steve McCurry kayaknya. Itu dia tuh kalau menjepret itu memiliki kedalaman cerita. Jadi bukan hanya foto saja, tapi foto itu bisa
bisa bercerita seperti itu. Kalau dari saya Iya, silakan. mungkin sebenarnya kalau tokoh yang spesifik gitu kurang ada, tapi banyak sekali tokoh-tokoh itu yang menginspirasi saya. Mungkin orang tua atau Orang dari tua keluarga juga salah terdekat. satu, Tokoh ya. itu kan tidak harus Ya, dari luar betul, negeri gitu ya, betul. tapi dari terdekat aja Ya, siapa mungkin, gitu ya. Kalau dibilang spesifik, kapolri saya mungkin bisa. Oh iya. Karena memang dari kapolri saya sendiri itu mengajarkan gimana cara menyampaikan biar bisa diterima orang. Itu benar-benar saya salah satu dosen yang memang saya bisa memahami jika beliau yang menyampaikan. Itu juga menjadi salah satu, itu bisa jadi mungkin tokoh inspirasi saya, tapi juga masih banyak sekali tokoh yang dimana ketika seseorang tersebut itu menyampaikan sesuatu dan saya pasti ingin menjadi orang tersebut, itu bisa juga menginspirasi saya. Iya, oke, terima kasih. Nah, sahabat Ungkla, tidak terasa diskusi kita yang hangat ini telah berada di ujung waktu. Nah, akan tetapi sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement yang ini bisa menginspirasi, bisa memberikan pencerahan bagi sahabat Ungkla semuanya sesuai dengan passion teman-teman semuanya. Silahkan Mas Kevin, closing statementnya. Prestasi bukanlah sebuah akhir, melainkan ini awal untuk membuat dampak yang luas. Jadi apapun bidang kalian, gunakanlah skill itu semaksimal mungkin. Oke. Bagus sekali, Mas. Kak Dwi, silakan. Ini saya menambahkan ya buat sahabat Ungkla nih yang mungkin belum tahu, belum menemukan sesuatu di Ungkla, maka silahkan bergabung bersama kami, ciptakan sesuatu itu dan cari keistimewaannya di sini. Iya, luar biasa. Nah, sahabat semua, saya juga ada closing statement nih, tapi berupa pantun. Pantunnya adalah jalan-jalan ke Malaysia untuk membeli teh tarik. Sahabat Ungkla, pantengin terus podium Ungkla dengan tema yang lebih menarik. Nah, sahabat, saya kira ini yang kemudian kita diskusikan selesai sampai di sini. Tapi insya Allah kita akan bertemu dalam episode yang lebih istimewa, yang luar biasa, yang akan menginspirasi kita semua. Dan akhir kata, saya Dani Kurniawan mengucapkan terima kasih dan semoga acara ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.